Pak Kiai, selama kita belajar di pesantren, kita pernah mendengar kitab Mafahim Yajibu an Tusoha. Yang saya tanyakan, bagaimana asal-usul Abuya As-Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam mengarang kitab Mafahim Yajibu an Tusoha? Kitab Mafahim Yajibu an Tusoha karya guru saya Abuya As-Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki itu dulu semula adalah buku yang agak kecil, bukan tebal begitu, untuk menjawab muskilat orang-orang yang hidup di Saudi Arabia, atau mungkin lebih mudahnya lagi hidup di Mekah dan di Madinah, pusat kota Saudi Arabia itu kan Mekah dan Madinah. Beliau hidup di Mekah. Nah, masyarakatnya banyak yang seperti kita, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah. Ya baca maulid, ya baca tahlil, ya talqin mayit, pokoknya amalia kita Ahlussunnah wal Jamaah serupa dengan yang ada di Indonesia. Begitu ya. Kemudian masyarakat itu bimbang atau bingung juga karena ada tokoh-tokoh Wahabi yang mengharamkan maulid Nabi, mengharamkan tahlil untuk mayit, gitu ya, mengharamkan ziarah kubur, bahkan mengharamkan ziarah kepada makom Nabi Muhammad SAW. Sedangkan itu adalah amalia kita setiap hari itu. Maka Abuya As-Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki berupaya untuk menulis risalah, buku kecil panduan bahwa mengadakan maulid Nabi hukumnya boleh, itu ya, tidak haram, tidak bid'ah dolalah, ziarah kubur hukumnya boleh, begitu, talqin mayit hukumnya boleh, dengan dalil-dalil yang diambil baik dari Al-Quran maupun dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Begitu. Kemudian buku itu diterima oleh sebagian tokoh-tokoh di Makkah dan di Madinah. Setelah diterima, pada akhirnya Abuya As-Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki menambahi tema-tema yang diperlukan oleh umat Islam. Begitu ya. Nah, pada akhirnya subhanallah buku itu mendunia sehingga mendapatkan kata sambutan dari berbagai macam ulama-ulama dunia. Misalnya ulama Indonesia misalnya dapat, dari Maroko dapat, dari Mesir juga ada, dari Syria ada, dan dari berbagai negara-negara Islam atau tokoh-tokoh Islam yang ada di dunia ini, mereka memberikan kata sambutan dan merespon dan juga mensupport apa yang ditulis oleh Abuya As-Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki yang bernama Mafahim Yajibu an Tusoha. Sehingga buku ini fenomenal. Satu-satunya buku karya Abuya yang paling fenomenal adalah Mafahim Yajibu an Tusoha. Padahal karya Abuya itu banyak. Ya, puluhan karya Abuya As-Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Tapi yang beliau anggap dan dianggap juga oleh masyarakat, diakui oleh masyarakat adalah kitab Mafahim Yajibu an Tusoha. Alhamdulillah dulu kami, saya bercerita tentang diri saya sendiri ya. Kami ini atau saya itu termasuk orang yang diperintah oleh Abuya untuk menuliskan, gitu ya, menuliskan. Jadi cara Abuya itu kalau mengarang beliau dengan tulisan tangan begitu dengan cepat. Biasanya memang kalau khotnya orang Saudi itu ya cepat begitu. Sehingga secara aturan di dalam khot itu kurang gitu ya. Maka murid-muridnya yang mempunyai kemampuan menulis khot dengan baik itu diangkat sebagai katib-katib. Termasuk saya alhamdulillah. Saya masih ingat sekali. Dari sekian bab-bab di kitab Mafahim Yajibu an Tusoha itu ada tulisan saya. Ya, jadi kenang-kenangan. Saya diperintahkan misalnya bab ini gitu ya. Saya menulis. Nah, tulisan saya itu dan juga ada tulisan kawan yang lain. Kan terbaca dengan baik dengan khot naskhi. Maka itu oleh Abuya As-Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki diserahkan kepada percetakan. Nah,
percetakan menulis ulang dengan alat tulis. Tapi ada proses dari Abuya kepada saya dan juga pada beberapa kawan saya penulis-penulis itu. Kemudian dari kami-kami, tulisan itu serahkan kepada pihak percetakan. Sehingga terbitlah namanya kitab Mafahim Yajibu an Tusahhah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan itu ya barokah dari beliau ya. Ya untuk saya dan untuk kalian yang pernah membacanya kan begitu ya. Ya itulah riwayat sedikit tentang buku atau kitab Mafahim Yajibu an Tusahhah yang pada akhirnya mendunia. Di mana seluruh dunia Islam yang ada ulama-ulamanya banyak dari mereka yang memiliki kitab Mafahim Yajibu an Tusahhah. Begitu. Pak Kiai, kita sebagai umat Islam sangat dianjurkan untuk membaca sholawat kepada Nabi. Yang saya tanyakan, apakah diterima jika kita membaca sholawat dalam keadaan riya? Sholawat kepada Nabi dalam keadaan apapun, asalkan bukan dalam saat maksiat, naudzubillah min dzalik ya. Mau riya, mau dalam keadaan ngantuk, dalam keadaan apa saja, itu sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sholawat itu tidak langsung kepada Nabi artinya. Sholawat itu permintaan kita kepada Allah. Karena kalimatnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah. Kan kita minta kepada Allah. Sholli. Ya dah. Bersolawatlah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan kita. Misalnya kita usolli alaika ya Rasulullah. Enggak begitu. Ya. Tapi sholawat itu adalah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, engkau berikanlah sholawat untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang memberi siapa berarti? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Allah sendiri itu setiap saat kalau menurut lafadz di dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Yusalluna itu menggunakan gramatikal Arab fi'il mudhari yang manfaatnya itu istimror, terus menerus. Jadi kalau ada yang tanya, ini termasuk juga jawaban dari Abu Yazid Muhammad bin Alwi Al-Maliki yang pernah saya dengar. Kalau ada orang bertanya misalnya, saat ini Allah sedang berbuat apa? Maka jawabannya Allah sedang bersolawat kepada Nabi sesuai dengan ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya itu selalu bersolawat kepada Nabi. Begitu. Nah ini istimewanya solawat kepada Nabi. Sampai kita riak pun itu tetap sampai kepada Rasulullah. Karena apa? Karena yang memberikan solawat atau rahmat kepada Rasulullah itu adalah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tapi ya alangkah baiknya kalau kita ini bersalawat kepada Rasulullah, kita dalam keadaan ya suci diri, mulai dari berwudu, pakaian yang bersih, hati yang bersih, ya dah, maka itu akan berdampak kepada kita. Tapi kalau kita ini bersalawat dalam keadaan ria, ujub atau sombong gitu, sampai kepada Nabi. Cuman asar bekasnya kepada kita itu enggak ada. Tapi kalau kita sholawat kepada Nabi dengan baik, dengan khusyuk, ya, dan terus menerus, apalagi dengan rindu kepada beliau Nabi Muhammad SAW, seringkali itu menyebabkan orang dalam mimpinya bertemu Rasulullah SAW. Begitu. Jadi istimewa sekali orang yang sholawat kepada Nabi, tapi dalam keadaan bersih. Bersih. Zahiran wa batinan. Bersih dan merindukan beliau. Maka insya Allah akan dipertemukan oleh Allah SWT dalam mimpinya. Itu kalau Allah menghendaki. Dan barang siapa yang pernah mimpi berjumpa Rasulullah SAW, sesungguhnya mimpi itu tidak bohong. Mimpinya adalah mimpi yang hak. Dan barang siapa yang pernah mimpi Rasulullah dalam
tidurnya, maka sebelum dia meninggal dunia akan dipertemukan dengan Rasulullah secara yaqodotan atau melihat secara langsung. Itu ya. Hanya saja secara hukum, apakah orang yang melihat Rasulullah secara langsung setelah Rasulullah wafat itu namanya sahabat? Bukan. Umat biasa. Cuman diberi keistimewaan bisa jumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena ada riwayat juga ya, yang riwayat itu mengatakan barang siapa yang mimpi bertemu aku di dalam tidurnya, maka dia akan bertemu aku yaqodotan, yaitu secara langsung. Tapi tetap bukan namanya sahabat. Kemudian kalau ada pesan Rasulullah kepada orang yang bermimpi atau bertemu langsung setelah Rasulullah wafat, bukan namanya hadis, bukan. Ya, itu namanya ru'ya atau yaqodotan, itu ya wasiat kepada orang yang mendapatkannya itu, keutamaan itu. Ya, dan itu hanya berlaku untuk dirinya sendiri. Tidak harus mengajak orang lain. Misalnya saya mimpi jumpa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya dalam mimpi saya diperintahkan, wahai Lutfi, mulai hari ini dan seterusnya, maka setiap hari Jumat hendaklah engkau bersedekah 10.000 rupiah misalnya. Maka saya tidak perlu mengajak kalian-kalian. Jadi cukup saya sebagai amanat dari Rasulullah dalam mimpi, saya laksanakan setiap hari Jumat saya sedekah berapa? 10.000. Kalau saya cerita kepada kalian, saya cerita, semalam saya mimpi Rasulullah dan mengajak agar saya dengan kalian ini bersedekah berapa? 10.000 rupiah. Terus kalian tidak percaya, itu kalian tidak dosa. Tidak dosa kalian. Tapi kalau percaya, ya baik. Terus kalau mengikuti, juga baik. Tapi tidak wajib. Jadi hukumnya tidak wajib. Bahkan tidak percaya. Mungkin karena saya di hari-hari biasa suka bohong. Kalian mencurigai, alah biasa bohong aja. Enggak apa-apa, enggak dosa kalian. Itu ya, itu hukumnya. Jadi mimpi itu berlaku untuk diri sendiri. Begitu ya. Tidak harus berlaku dengan orang lain. Paham? Baik.